Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca akan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu dan senantiasa kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini, di saat ini, kami boleh mengucap syukur kepadamu atas berkat kasih setia yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Sebelum kami membaca ya Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, firman yang kami dengar, boleh berdiam dan bertakhta di dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu boleh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan beriman kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah minggu ini terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22 yang mengatakan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berkelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah mendengar sebuah lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat 375. Akan saya bacakan baitnya yang meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih,
kalau kita mendengarkan lagu ini dan kita menyanyikan menggunakan hati yang paling dalam, pasti kita merasakan ada sukacita hidup bersama Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah lagu itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, kehidupan beriman kita, kehidupan dalam keluarga kita, kehidupan di dalam masyarakat? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada saat ini yang terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Di sini berlangsung ketika Yesus telah menjalankan karyanya di Galilea dan melakukan perjalanan menuju daerah Yudea yang nantinya akan berakhir di Yerusalem. Walau dalam pasal sebelumnya Yesus banyak melakukan karyanya di Galilea dan sekitarnya, Yesus telah menjadi viral atau tenar di berbagai tempat lainnya. Ketika ia tiba di suatu daerah, langsung banyak orang menghampirinya dan mengikutinya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu di antara seorang yang kaya yang berlari-lari menghampirinya sambil berlutut dan menyatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik, serta bertanya kepadanya cara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bila dibandingkan dengan Lukas 10 ayat 25, pertanyaan yang sama diungkapkan oleh ahli Taurat, namun dengan tujuan dan cara yang berbeda. Kita melihat bagaimana orang kaya ini memiliki kerendahan hati dan mempercayai Yesus memiliki jawaban yang baik untuk dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban Yesus pada ayatnya yang ke-18 dan 19. Pertama-tama menyanggah pernyataan orang itu tentang dirinya yang baik. Sanggahan ini nyata orang kaya itu tentang dirinya. Sanggahan ini suatu sisi menguatkan bahwa pernyataan orang kaya itu sebenarnya sebuah pengakuan mengenai kealahan Yesus. Dengan mengatakan bahwa kebaikan itu hanya dilakukan oleh Allah. Pada sisi yang lain, terlihat Yesus seperti mempertanyakan apakah orang kaya itu menganggap Yesus itu Allah. Yang jelas, pernyataan Yesus selanjutnya mengenai butir-butir hukum Taurat menyangkut norma-norma kepada sesama manusia. Kata baik itu juga mengarah pada penjelasan bahwa bukan hanya sekedar melakukan norma-norma itu dan tanpa cacat seorang bisa dikatakan baik. Baik itu hanya melekat pada Allah, sebenarnya tidak bercela. Seseorang dalam melakukan hukum Taurat tetap tidak baik, hanya Allah yang baik. Sehingga ketika seorang melakukan kebaikan itu berarti Allah ada di dalam orang tersebut yang melakukan, bukan atas usaha manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terbukti ketika orang kaya itu melakukan semua hukum Taurat sejak mudanya mengikuti Yesus. Yesus belum cukup. Menurut Yesus belum cukup. Orang kaya itu harus menjual semua harta dimilikinya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Jangan salah, jemaat, mengartikan ayat ini dengan mengatakan bahwa orang yang menjadi pengikut Yesus tidak boleh menjadi kaya. Pernyataan Yesus ini mau mengungkapkan kepada kita banyak hal, diantaranya kekayaan tidak dapat menolong seseorang untuk memiliki kehidupan kekal.
Kekayaan itu memiliki kuasa untuk dapat membuat orang menjadikannya sebagai yang utama dalam hidup dan menempatkan Allah di bawahnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan di atas mau mengingatkan kepada kita bahwa bukan orang Kristen tidak boleh kaya. Tetapi kekayaan itu datang hanya dari Allah dan menempatkan Allah pada posisi yang paling utama. Jangan menempatkan kekayaan adalah yang pertama. Inilah yang mau Yesus ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa menempatkan Allah pada posisinya adalah hak yang mutlak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan beriman kita agar hidup kita selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, bukan aku yang baik, tetapi Allah yang ada di dalamku. Terkadang kita menganggap bahwa dengan memberi sedikit sedekah, rajin ke gereja, sopan, dan tidak melakukan berbagai hal yang mulia, kita sudah merasa pantas disebut baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa hanya Allah yang dapat disebut baik. Artinya, apapun yang baik yang kita lakukan bukan semata-mata karena kemampuan kita sebagai manusia, melainkan karena Allah yang berkarya di dalam diri kita. Yang kedua, apakah ada yang lebih berharga dari Allah? Orang kaya yang rendah hati dan baik itu ternyata tidak mampu untuk meninggalkan kekayaannya dan mengikuti Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Orang kaya ini menganggap bahwa kekayaan itu lebih berharga daripada hidup yang kekal. Disadari atau tidak, kita juga sering bersikap seperti orang kaya tersebut yang menganggap bahwa hidup yang kekal adalah tidak memiliki harga sehingga patut untuk kita perjuangkan dan usahakan dengan segenap hati. Allah dengan segenap hati akan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hidup kekal itu tidak dapat kita peroleh dengan usaha dan perjuangan. Hidup kekal itu adalah anugerah dari Allah melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Anugerah itu sangat mahal, bukan barang murahan, sehingga untuk mempertahankannya membutuhkan kesungguhan hati beriman dan menempatkan Allah sebagai yang utama di dalam hidup di atas segala kalanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal itu yang paling penting yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bukan aku yang baik, tetapi Allah yang ada di dalam diriku. Terkadang kita melakukan hal-hal kita tidak mencerminkan sebagai sebuah bait bahwa diri kita adalah bait Allah. Cara bersikap, cara berbicara, inilah yang penting di dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman ini. Kita undang Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga apa yang kita lakukan selalu dan senantiasa itu karena tuntunan Roh Kudus, bukan karena kuat dan hebatnya kita, bukan karena kehebatan kita ada saat ini. Semua itu karena anugerah dari Allah. Untuk ikut jemaat yang terkasih, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah benar-benar kita sudah mengundang Allah, kita sudah mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita?
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga adalah teruna yang menjadi berkat. Jemaat yang terkasih, mengapa sampai disebut teruna yang menjadi berkat? Tema kita pada saat ini dalam ibadah ini diberi judul teruna yang menjadi berkat. Karena pada saat ini kita merayakan hari ulang tahun Pelkat Teruna yang ke-37. Jemaat yang terkasih, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya, bahkan agar anaknya pandai. Orang tua tidak segan menambah bekal ilmu dengan berbagai keterampilan, kursus-kursus lainnya. Langkah atau tindakan tersebut tidaklah keliru. Tetapi janganlah hanya mendidik untuk menjadikan anak-anaknya sukses menurut ukuran dunia semata. Seharusnya sebagai orang percaya, orang tua terpanggil untuk mendidik dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka. Tujuannya jelas, yaitu agar anak-anak itu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi Allah. Di sekeliling kita banyak orang pandai, sukses, tetapi tidak sedikit menjadi penipu, korupsi, sombong, egois, keras hati, bahkan bebal. Dalam rangka Pelkat Persekutuan Teruna yang ke-37 ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita juga boleh mengajarkan dan mengarahkan teruna-teruna kita sebagai pribadi yang takut akan Allah dan memiliki spiritualitas iman yang baik, sehingga nantinya mereka dapat menjadi orang-orang muda yang diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi tugas kita. Ini menjadi PR kita yang berat untuk mendidik anak-anak kita, di mana saat ini dunia ini, bangsa ini boleh dilanda oleh sebuah kemerosotan iman yang luar biasa, di mana terjadi pertikaian, permusuhan, fitnaan yang terjadi. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai spiritualitas iman yang kuat, pondasi iman yang kuat. Itulah yang menjadi bekal mereka ke depan. Bukan tidak boleh membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, ilmu hukum, ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu bahasa Inggris, dan lain-lain. Bukan. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan mereka adalah bagaimana pondasi iman mereka itu kuat. Dengan pondasi iman itu kuat, maka berkat Tuhan akan datang di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, menjalani kehidupan kita, di mana saat ini kita sedang menghadapi badai COVID yang luar biasa. Jangan takut, berserahlah kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Mengasihi. Tuhan sangat menyayangi kita. Kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, agar hubungan ini tetap terjaga, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.